warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cucu Sekarwiati, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Subang. Pada saat ini, saya berada di depan sekolah SMA IT Al-Hidayah, Jalan Cagak, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Saya nanti akan mewawancarai Ibu Nunung Nurjanah SHMPD sebagai Kepala Sekolah SMA IT Al-Hidayah, Jalan Cagak, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari kita ikuti perbincangan saya berikut ini dengan Ibu Nunung Nurjanah SHMPD sebagai Kepala Sekolah SMA IT Al-Hidayah Kabupaten Subang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik Bu. Sehat Pak. Iya, terima kasih Bu. Ibu sudah menceritakan dulu. Maaf Bu, saya mengganggu waktu istirahat Ibu. Tidak apa-apa ya Bu ya. Santai. Alhamdulillah Bu. Gitu ya. Bu, saya datang ke sini menemui Ibu sebagai Kepala Sekolah SMA IT Al-Hidayah, Jalan Cagak, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Tidak lagi Bu, saya akan mewawancarai Ibu. Alhamdulillah Ibu, karena ini Bu terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi, tapi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti, kan ya, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Gitu kan. Nah, jadi Bu begini, selama ini kan Ibu sudah lama memimpin ya di SMA ini, gitu kan. Jadi bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Gitu ya. Kita ketahui bersama ya bahwa dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Lalu sedangkan rujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, dari pengalaman kita bekerja dimanapun, kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Nah, ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, lalu kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Nah, kita ambil contoh di sini. Di sekolah ini kan dilema itu bagi kami. Ini ada contohnya ya. Ada siswa yang selama 1 bulan penuh dia itu tidak masuk dengan alasan karena ekonomi keluarga. Jadi intinya anak tersebut sering membantu keluarganya untuk mencari nafkah. Nah, makanya anak tersebut tidak masuk sekolah selama 1 bulan. Padahal kami sudah melakukan berbagai hal di sini, melakukan home visit, orang tuanya dipanggil, bahkan kami memberikan gratis kepada anak tersebut. Ya, tapi karena situasi dan kondisi sehingga anak tersebut ya seperti itulah tidak masuk. Nah, kan ini dilema bagi kami. Kenapa dikatakan dilema? Di satu sisi kan menurut peraturan siswa tersebut harus masuk ya. Apalagi selama 1 bulan berarti mau kenaikan kelas seperti apa ya juga tahu sendiri ya, seperti itu. Tapi di sisi yang lain, nah kami sebagai guru yang ada di sini, sebagai pimpinan,
memiliki rasa kasih sayang dan kasihan kepada siswa tersebut, karena dia juga memiliki masa depan yang lebih baik untuk anak itu. Tapi di sisi yang lain tadi kan ada aturan yang harus dilaksanakan. Betul. Nah itu sangat dilema sekali. Seperti itulah. Oke. Berarti itu ya Bu ya. Jadi Ibu setidaknya sudah melaksanakan gitu kan. Menginginkan di sisi lain siswa itu terus belajar. Tapi di sisi lain juga dia terbentur karena ekonomi, padahal ibu sudah menggratiskannya, gitu kan. Hanya mungkin di sini tinggal kembali lagi kepada diri sendiri siswa itu dan juga keluarga ya. Tapi di sini juga ibu sudah menerapkan apa? Kadang ya tadi ibu berkata bertentangan dengan cinta dan kasih sayang, gitu kan. Terus juga peraturan atau individu juga mungkin lawan kelompok begitu ya Bu, karena di sisi lain ibu pribadi menginginkan gitu kan, tapi di sisi lain juga mungkin ada pendapat guru-guru yang lain begitu kan ya, karena siswa tersebut jarang masuk gitu kan. Nah, kami melakukan apa namanya, kalau mau kenaikan kelas kan suka ada rapat. Nah itu di rapat itu ya seperti itulah. Di satu sisi bagaimana ini? Di sisi yang lain, tapi kita harus mentaati aturan yang berlaku. Amin. Mudah-mudahan Bu hal tersebut tidak terjadi lagi gitu kan. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana gitu kan? Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin saat ini, yaitu SMA IT Al Hidayah. Kan ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, sebagai pemimpin pembelajaran, kita dalam mengambil sebuah keputusan hendaknya sebijak mungkin dengan memperhatikan segala aspek serta merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah SMA IT Al Hidayah, sehingga bisa dijadikan rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Hal ini sejalan dengan semboyan Patra Triloka Ingarso Sung Tulodo, proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan segala kompetensi, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan yang berhubungan dengan sosial. Hal ini akan mewujudkan Tuthuri Handayani. Jadi dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah, tak terkecuali murid-muridnya. Berarti Ibu betul-betul lebih memilih murid gitu kan ya. Apalagi tadi Ibu dikaitkan kalau di dalam pembelajaran guru penggerak itu pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantaranya, yaitu Patra Triloka gitu kan. Adanya Ingal Susung Tulodo, Ingmarjo Mangunkarso, Tuthuri Handayani, yang mana di sana di depan memberikan contoh, di tengah memberikan bantuan, dan di belakang memberikan dorongan. Alhamdulillah Ibu juga tadi sudah menyampaikan saya mengambil keputusan dengan secara bijaksana. Jadi kita berpihak kepada murid. Betul Bu, betul harus seperti itu. Terus selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu sebagai kepala sekolah lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa kami lakukan selama ini, yang pertama, identifikasi keputusan yang perlu diambil. Nah, saat mengidentifikasi keputusan, ajukan beberapa pertanyaan kepada diri kita sendiri. Yang pertama, apa masalah yang perlu dipecahkan? Yang kedua, apa goal yang ingin dicapai dengan menerapkan keputusan tersebut? Yang ketiga, bagaimana kita akan mengukur kesuksesan? Nah, itu semua pertanyaan itu adalah teknik penetapan goal umum yang akhirnya akan membantu kita menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya, saat sudah ditentukan dengan jelas, nah kita akan memiliki lebih banyak informasi
untuk menghasilkan keputusan terbaik guna memecahkan masalah. Luar biasa Bu jawabannya gitu kan ya, dengan menerapkan langkah-langkahnya yang salah satunya yaitu mengidentifikasi keputusan yang akan diambil, bertanya dulu pada diri sendiri. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita ketahui bersama ya, dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan, kita sering diharapkan pada bujukan moral dan dilema etika. Nah, pada kondisi bujukan moral, kita pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Karena dalam bujukan moral, pilihan yang ada adalah salah dan benar. Akan tetapi, berbeda halnya jika kita dihadapkan pada situasi dilema etika. Kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Situasi tersebut menempatkan kita pada paradigma dilema etika seperti berikut ini. Yang pertama, paradigma individu melawan masyarakat atau individu PS community, yaitu konflik yang terjadi untuk membuat pilihan antara kepentingan pribadi atau kelompok kecil dengan kepentingan orang lain atau kelompok yang lebih besar. Yang kedua, paradigma keadilan melawan rasa kasihan, justice PS mercy. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Yang ketiga, paradigma kebenaran melawan kesetiaan, truth vs loyalty. Pada paradigma ini kita ditempatkan pada situasi untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia sebagai rasa tanggung jawab kita kepada orang lain. Yang keempat, paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Pada paradigma ini kita ditempatkan pada pilihan antara yang nampak terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi tadi saya menanyakan hal yang lebih efektif menurut pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Ternyata Ibu mengambil suatu jawaban pengujian paradigma benar lawan benar gitu kan ya. Yang mana di sana adanya individu lawan kelompok gitu kan, terus rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita ketahui bersama, dilema etika seringkali membuat kita sulit untuk mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil seringkali hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip seperti yang pertama, melakukan demi kebaikan orang banyak, atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis pada hasil akhir. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri, atau yang sering kita sebut dengan berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita, atau kita kenal dengan berpikir berbasis rasa peduli. Nah, kita ambil contoh pada kasus yang tadi saya sebutkan tentang siswa yang tidak masuk selama 1 bulan penuh. Nah, di sisi lain, siswa tersebut memiliki masa depan yang lebih baik, tapi di sisi yang lain kita terbentur pada aturan yang berlaku. Nah, itu merupakan dilema bagi kita. Harus bagaimana kita mengambil keputusan tersebut.
Ini hal yang terberat dalam pengambilan keputusan kasus ibu, yaitu menyikapi siswa yang tidak masuk sekolah selama 1 bulan ya Bu. Tapi di sisi lain ibu mengikuti peraturan karena lebih dari 3 hari atau 1 minggu ya Bu begitu. Iya. Apalagi 1 bulan penuh. Apalagi 1 bulan penuh, kemungkinan tidak bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau selanjutnya. Berarti di sini ada berpikir berbasis peraturan. Tapi di sisi lain juga ibu memiliki rasa peduli ya Bu, memikirkan masa depan siswa, gitu kan. Ibu berarti bagus sekali sudah melakukan prinsip resolusi. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalaupun ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Tentu saja kami memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini. Dalam menyelesaikan kasus tersebut memiliki prosedur. Nah, diantaranya yang pertama pemanggilan siswa, lalu yang kedua diskusi dengan wali kelas, yang ketiga melakukan home visit, yang keempat diskusi dengan teman-temannya, lalu yang kelima pemanggilan orang tua, dan yang keenam mengadakan rapat di akhir tahun pelajaran, yang ketujuh bekerja sama antara wali kelas dengan guru BK. Baik ya Bu, berarti Ibu di sini sebagai pemimpin langsung terjun langsung ya, karena adanya kedekatan antara wali kelas, siswa, orang tua juga, mungkin di wali kelas yang lain juga Bu memiliki grup ya, grup orang tua siswa, bagaimana untuk mengecek kehadiran siswa gitu kan. Baik Bu, selanjutnya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada ya, di antaranya seperti yang membantu kami itu adalah wali kelas, orang tua siswa, guru BK, lalu teman-teman anak tersebut atau dari siswa tersebut yang memberikan motivasi agar siswa itu belajar seperti biasa. Hebat ya Bu ya, jadi banyak orang yang mendukung ibu untuk membantu menyelesaikan kasus dilema etika. Nah Bu, ini pertanyaan yang terakhir Bu ya, dari beberapa pertanyaan. Baik Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang didapat dalam menyelesaikan dilema etika itu, yaitu kita sebagai pemimpin pembelajaran dalam memutuskan suatu permasalahan harus berpihak pada murid. Serta dalam memberikan keputusan harus berdasarkan musyawarah agar tidak merugikan siswa untuk masa depan dirinya. Baik Bu, berarti Ibu di sini lebih mementingkan murid ya, selalu berpihak pada murid, terus juga di dalam mengambil keputusan Ibu selalu melaksanakan musyawarah, jadi musyawarah untuk mencapai sepakat ya Bu ya. Terus juga Ibu harus memikirkan masa depan murid. Masa depan itu sangat penting. Alhamdulillah untuk siswa tersebut. Baik Ibu, demikian wawancara atau bincang-bincang saya dengan Ibu Kepala Sekolah SMA IT Al Hidayah Jalan Cagat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Ibu Nunung Nurjana SHMPD. Pada kesempatan ini
dapat saya simpulkan keputusan yang bisa saya ambil hasil dari bincang-bincang saya dengan Ibu Kepala, bahwasannya di sini yang pertama adalah Ibu lebih berpihak kepada murid ya Bu di dalam pengambilan keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu lebih memutuskan mengambil permasalahan itu harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, Ibu lebih memikirkan masa depan murid. Berarti Ibu di sini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi ya. Oke, terima kasih Ibu, keputusan Ibu sangat bijaksana sekali dan luar biasa sekali. Demikian, semoga wawancara bincang-bincang saya dengan Ibu Nunung Nurjana SHMPD sebagai Kepala Sekolah SMA IT Al-Hidayah ada pencerahan atau hal-hal yang bisa kita ambil, kita terapkan pada diri kita ataupun di sekolah kita. Semoga bermanfaat Ibu hasil wawancara kali ini. Terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah, wawancara dengan Ibu Nunung Nurjanah SHMPD sebagai Kepala Sekolah SMA IT Al-Hidayah Jalan Cagak, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang sudah selesai dilaksanakan. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.